pada slide yang ketiga terdapat gambar seperti ini, yaitu kumpulan komponen-komponen mobil seperti eksterior, interior, dan yang lain-lain. Nah, apa hubungannya gambar ini dengan mempelajari mata ilmu bahan? Dari mata kuliah ilmu bahan kita dapat mempelajari sifat material yang didasarkan pada kegunaan bahan itu sendiri, seperti pada contoh yaitu engine yang menggunakan material yang berbahan logam. Nah, kenapa harus menggunakan material berbahan logam untuk engine? Karena logam dapat menyerap panas dan dapat bekerja di suhu yang lebih tinggi. Selain itu, pemilihan bahan dapat dilihat dari sifat bahan itu sendiri. Kegunaan bahan itu kedepannya bisa dilihat juga dari desain dan perawatan bahan itu. Nah, mari kita lihat untuk yang bagian mobil yang berwarna merah, yaitu eksterior mobil atau sasis yang dilapisi cat berwarna merah. Kegunaan dari cat berwarna merah itu berfungsi sebagai penahan korosi atau anti karat dari eksterior mobil itu sendiri, karena eksterior biasanya berkenaan langsung dengan hal-hal dari luar seperti air hujan, air yang ada di jalan-jalan, atau mungkin bisa saja terkena air laut, sehingga yang memungkinkan akan terjadinya korosi pada bagian dalam mobil seperti engine dan yang lain-lain. Selanjutnya pada halaman 49, why is studying bonding essential? Kenapa kita harus mempelajari ikatan? Karena setiap ikatan pada atom memiliki sifat-sifat tersendiri dan menghasilkan bahan yang memiliki sifat-sifat tertentu, seperti pada contoh steel, seperti baja atau logam, yang memiliki sifat very strong yet tough, yaitu tangguh dan sangat kuat. Dan yang nomor 2 ada seramik atau keramik yang memiliki sifat sangat keras tetapi mudah retak. Dan yang ketiga ada plastik, yaitu memiliki sifat lembut tetapi memiliki titik leleh yang sangat rendah. Semua sifat-sifat tersebut tadi relate atau terkait dengan jenis ikatan yang ada antara atom. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide ke halaman 153, yaitu menghitung densitas teoritis. Salah satu manfaat mempelajari struktur kristal adalah mengetahui densitas teoritis suatu elemen. Dan sifat teoritis memiliki rumus, yaitu Rho sama dengan N kali A per T atau volume sel kali NA. N itu sendiri yang berwarna hijau adalah atoms atau unit cell, sedangkan A yang berwarna kuning adalah atomic weight atau massa pada atom dibagi dengan volume unit cell dikali dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,023 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Contoh aluminium. Aluminium memiliki struktur FCC dengan massa atom 26,98 gram per mol. Jari-jari atom aluminium adalah 0,143 nm. Hitung densitas teoritis logam aluminium. N pada struktur FCC yaitu 4, A yaitu massa atom yaitu 26,98 gram per mol, sedangkan volume sel yaitu A pangkat 3 pada FCC kubus A memiliki rumus 2R akar 2. Dalam densitas teoritis berarti N 4 dikali 26,98 per volume unit cell, yaitu 2R akar 2 pangkat 3 dikali dengan Na. Bilangan Avogadro yaitu
6,023 kali 10 akar 23 per 23 atom per mol. Kenapa? Karena pada struktur FCC atau phase center kubik memiliki 4 atom supersel, yaitu bisa dilihat dari FCC terdapat setengah atom pada setiap sisinya, berarti terdapat 6 kali setengah ditambah 8 setiap sudutnya. Sudut pada kubus terdapat 8 sudut dan itu hanya 1/8 dari satu atom, berarti 6 dikali setengah ditambah 8 dikali 1/8, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Dalam satu atom FCC terdapat 4 atom. Selanjutnya penghitungan APF pada aluminium. APF yaitu atomic packing factor, yaitu atom unit cell 4 karena aluminium FCC dikali dengan volume per atom, yaitu 4/3 dikali Pi dikali akar 2 A per 4 pangkat 3 dibagi volume dibagi dengan volume unit cell, yaitu A pangkat 3. Selanjutnya pada halaman 171 saya akan menjelaskan tentang bidang kristal. Bidang kristal ditentukan dengan cara yang hampir sama, yaitu menggunakan 3 koordinat. Yang kedua, bidang kristal dinotasikan menggunakan indeks Miller atau HKL. Yang ketiga, dua bidang yang paralel satu sama lain memiliki indeks yang sama. Pada bidang kristal memiliki notasi, yaitu menggunakan notasi tanda kurung oval seperti 110 pada gambar di tengah. Tahapan menentukan indeks Miller pada bidang kristal. 1. Tentukan origin atau titik tengah. 2. Tentukan nilai potongan aksis 1/HA, 1/KB, 1/LC dari titik asal. Contoh, jika intercept adalah 1/2A, 1/3B, 1/1C, maka indeks bidang tersebut adalah 231 seperti pada gambar di bawah ini. Kenapa bisa 231? Karena dikalikan dengan bilangan penyebut. Karena pada notasi bidang kristal maupun arah maupun titik koordinat tidak ada yang namanya pecahan, jadi dikalikan dengan bilangan penyebut sehingga didapat hasil yang tidak pecahan. Yang ketiga, jika bidang paralel atau intercept bernilai tak hingga, maka indeksnya sama dengan 0. Contoh bidang kristal yang ada pada gambar di samping kiri, yaitu contoh bidang kristal 001 yang tengah berwarna biru adalah contoh bidang kristal 110. Yang ketiga yaitu bidang kristal 111 yang di sebelah kanan berwarna kuning. Selanjutnya pada halaman 177 saya akan menjelaskan arah kristalografi. Arah kristalografi didefinisikan sebagai garis yang menunjukkan arah antara dua titik sudut ke titik koordinat, merupakan vektor arah. Berikut adalah tahapan menentukan arah kristalografi. 1. Tentukan titik koordinat X, Y, Z. 2. Tentukan titik koordinat tujuan. Titik koordinat tujuan asal disebut X1, Y1, Z1. Sementara titik koordinat tujuan disebut X2, Y2, Z2. Lakukan operasi pengurangan masing-masing koordinat tujuan dikurangi asal. X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Hasil pengurangan dibagi panjang sumbu. X2 per X1 dikurangi X1 per A, Y2 dikurangi Y1 per B, Z2 dikurangi Z1 per C. Selanjutnya, jika salah satu hasil menunjukkan bilangan pecahan, maka keseluruhan hasil harus disetarakan atau dikalikan dengan penyebut. Selanjutnya, ketiga indeks yang diperoleh kemudian ditulis sebagai berikut.
tutup kurung kotak UVW tutup kurung dikali tanpa koma. 7. Hasil negatif dituliskan dengan bar di atas bilangan. Notasi bar itu notasi garis di atas bilangan itu sendiri yang bernilai negatif. U sama dengan N dikali X2 dikurangi X1 per A. V sama dengan N dikali Y per Y2 dikurangi Y1 per B. W sama dengan N Z2 dikurangi Z1 per C. Selanjutnya pada halaman 184 menjelaskan terbentuknya batas bulir polikristalin. Batas bulir adalah area antara kristal, area transisi kristal, terjadinya acakan kristal, kerapatan atom pada area ini lebih rendah, mobilitas atom lebih tinggi, difusi lebih mungkin terjadi, area ini lebih reaktif atau lebih gampang terpicu. Selanjutnya halaman 185 catatan pada padatan. Tidak ada kristal yang ideal. Cacat pada padatan ada 4 yang dijelaskan Bu Ana saat menjelaskan PowerPoint. Pertama yaitu point defect, yang kedua line defect, yang ketiga area defect, dan yang keempat adalah cacat 3 dimensi. Untuk point defect terjadi karena adanya penambahan atom atau kehilangan satu atau lebih atom dalam struktur kristal, bisa juga terjadi karena slip atau menyelip, yaitu interstitial atom, bisa juga substitutional atom. Pada point defect seperti contoh pada gambar, vakansi adanya penambahan atau kehilangan pada atom pada struktur kristal yang kedua, yaitu interstitial atom atau slip atau menyelip. Seperti pada gambar, ada satu atom biru yang menyelip di antara 4 atom merah. Selanjutnya substitutional atau penggantian atom, bisa dilihat pada gambar. Untuk selanjutnya yaitu cacat garis atau line defect. Untuk cacat titik 0 dimensi, sedangkan garis 1 dimensi, yaitu dislokasi atau ketambahan 1 garis. Selanjutnya yaitu area defect, yaitu cacat bidang dalam 2 dimensi atau cacat bidang terdapat grand boundaries. Selanjutnya terdapat cacat 3 dimensi. Cacat 3 dimensi itu seperti cacat pada material yang tampak pada benda, seperti retak atau tidak sempurnanya benda tersebut dikarenakan cacat 3 dimensi. Sekian dari saya untuk presentasi ini. Saya tutup. Terima kasih.